kenalin aku Regina, cewek yang paling imut. Tapi menurut aku sih, sorry ya. Oke, so today we're gonna talk about love. Tapi tenang aja, aku nggak sendirian di sini karena aku ditemani oleh teman-teman aku yang nggak kalah cantik dan ganteng tentu saja. Oke, sebelumnya kita mau kenalan nih ke teman-teman aku ini. Di sini ada Cedeska, ada Cigebi, Hola. dan ada Koeva. Oke ya teman-teman. Oke, nah teman-teman, karena kita mau berbicara tentang cinta, kita mau tanya nih ke teman-temannya ada. Kira-kira apa sih pandangan kalian tentang pacaran? Ada yang nggak yang mau tanya? Ada nggak yang mau jawab duluan gitu? Oke, silakan Cedeska. Oke, kalau menurutku pacaran itu masa dimana dua orang yang berlawanan jenis membangun hubungan, berkomitmen untuk membangun hubungan, untuk mengenal satu sama lain, dan juga pacaran itu adalah masa di mana kita itu menyatukan dan menyamakan visi dan juga pandangan hidup, karena pacaran ini tujuannya adalah untuk menikah. Mantap banget nih teman-teman. Oke, karena pandangan dari mereka itu bisa kita lihat bahwa pacaran itu bukan hal yang sembarangan ya. Karena itu adalah hal yang bisa menuntun kita untuk ke jenjang lebih selanjutnya. Oke, next question. Kita mau tanya nih, kira-kira sebelum masuk ke jenjang, sebelum kita masuk ke ranah pacaran, kira-kira apa sih yang harus kita pertimbangkan ya? Dari teman-teman kira-kira apa sih yang kalian pertimbangkan gitu? Aku deh. Jadi kalau menurutku ya, dan ini bisa menjadi pedoman juga buat teman-teman ya. Jadi hal yang dipertimbangkan adalah yang pertama, yang pastinya kayak Cedeska bilang tadi ya, satu cewek, satu cowok yang ya berbeda jenis kelamin lah dua-duanya ya, kan satu cewek sama satu cowok. Karena ya you know lah, kita itu diciptakan Tuhan berpasang-pasangan, satu cewek dan satu cowok. Dan juga kita juga harus mempertimbangkan apakah calon ya yang kita lihat-lihat ini cinta Tuhan enggak, atau dia malahan ya out-outan dengan Tuhan. Dan juga kita harus melihat apakah dia bertanggung jawab, berkomitmen, bahkan membangun hidupnya di masa mudanya dia. Dan juga pastikan orang yang akan menjadi pacarmu adalah orang yang kau cintai juga. Dan saya mau menambahkan sesuatu. Jadi selain dari yang tadi ya, itu tidak kalah pentingnya adalah kita tuh harus tahu ketika kita ini mau pacaran, kita dan juga orang tersebut apakah sudah settle atau aman secara finansial. Karena ya memang Tuhan akan memberkati kehidupannya kita ya, tapi kita realistis saja, pacaran itu tetap butuh uang saudara-saudara. Pacaran ini butuh uang karena ya itu masa-masa persiapan pernikahan. Dan juga yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kita tuh harus settle dan aman secara psikis, secara mental. Karena ada satu statement yang saya baca, itu bilang kayak gini, jangan ke supermarket ketika kamu itu sangat kelaparan. Kenapa? Karena nanti kamu akan mengambil semua hal yang tidak diperlukan. Padahal sebenarnya cuma beberapa hal yang penting kalian tidak mengambilnya malahan. Jadi ketika kalian itu mau pacaran, kalian itu harus pastikan kalian itu sudah beres secara trauma, kalian itu sudah penuh secara diri sendiri dan juga penuh dengan Tuhan. Karena kalau tidak akan ada tuh statement-statement yang kayak misalnya bilang, oh saya ini mau pacaran supaya saya itu bisa bahagia. Karena saya menyukainya, saya harus pacaran dengan supaya saya bahagia. Tidak teman-teman, kalian harus mengetahui satu fakta bahwa kamulah orang yang paling bertanggung jawab untuk kebahagiaanmu sendiri. Jadi ya ketika kalian mau pacaran, kalian harus pastikan kalian itu sudah penuh secara mental juga, seperti itu. Mantap banget. Ya teman-teman, bisa kita lihat ya dari teman-teman saya yang tadi udah jawab bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan, banyak hal yang harus diperhatikan ya. So, sekarang aku mau tanya selanjutnya nih. Kira-kira ketika kita udah mau berpacaran atau ketika kita udah berpacaran, kira-kira apa sih yang harus kita perhatikan atau hal-hal yang penting yang harus kita lihat ketika kita udah mau mulai suatu hubungan yang dinamakan pacaran? Kira-kira siapa yang jawab? Aku lagi deh. Oke, aku bukan yang suhu-suhu banget ya. Enggak. Tapi hal yang penting untuk diperhatikan adalah masa, waktu, dan orangnya. Gitu. Jadi kita harus berpacaran ketika sudah tepat pada waktunya dan menemukan orang yang tepat. Karena dalam Firman Agung pun ngomong bahwa jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya. Berarti dalam artian ini, itu semuanya sudah ada waktunya. Dan percayalah teman-teman, kalau sudah waktunya, Tuhan akan pertemukan kalian dengan orang yang tepat, bukan dengan orang yang asal-asalan. Dan juga sebelum kita menemukan orang yang tepat, pastikan kita harus jadi orang yang tepat dulu. Dan juga ada nih satu, selanjutnya yaitu jangan backstreet. Kalau teman-teman backstreet, banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya teman-teman, apalagi dalam berpacaran ya. Jadi
pastikan hidupmu jangan backstreet. Minimal ketika dalam membangun hubungan atau sudah ada hubungan dengan orang lain, kalian itu harus menemukan satu orang minimal ya untuk membackup kalian, menjaga kalian, hubungannya kalian agar supaya kalian bisa untuk bertanggung jawab dalam hubungannya kalian, dan hubungan pacarannya kalian itu tidak akan melenceng ke kiri dan ke kanan, tapi kita semua akan semakin aman ketika ada orang yang backup. Oke, mau tambahkan juga teman-teman, mungkin salah satu juga yang paling penting selain yang sudah dibilang sama Evan, itu adalah menjaga kekudusan gitu. Jadi tidak ada pernikahan kudus tanpa pacaran kudus gitu. Jadi sebelum kita masuk dalam pernikahan kudus, kita juga harus melewati yang namanya pacaran kudus, teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan sampai ketika kita berpacaran atau di masa singlenya kita mungkin hari ini menjaga hidup, menjaga hati, tapi justru jangan sampai di masa pacaran justru kita hari ini nggak menjaga hidup atau kita kompromi, apalagi jatuh dalam dosa. Jadi mungkin itu yang paling penting buat teman-teman semuanya. Jadi tidak hanya jangan sekedar ketika kita pacaran justru kita mengalami kemunduran atau justru kita mengalami kerusakan dalam hidupnya kita gitu. Jadi penting untuk menjaga dan menjadi bijak. Itu aja sih. Oke. Tepuk tangan dulu buat kita masing-masing ya. Oke, nah teman-teman, dari yang teman-teman kita tadi udah sharing, ada satu hal sih yang aku mau ingatkan ke teman-teman, bahwa cinta yang sejati itu datangnya dari Tuhan, tentu saja. So teman-teman, kiranya sesi sharing-sharing tadi itu bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa menjadi pengingat bahwa jangan terlalu terburu-buru ya teman-teman, karena hal yang dipaksakan itu tidak baik. Oke, so aku mau tutup dengan satu pantun. Ubur-ubur ikan lele. God bless you. Eits, bagi kalian yang masih sekolah dan kuliah, selesaikanlah kuliah dan sekolahmu sampai tamat. Dan taruh hidupmu semakin dekat dengan Tuhan, karena percayalah, Tuhan akan mempertemukan kalian dengan orang yang tepat. Paham? Paham!